Ini lihat amanat Galunggung ditemukan dalam naskah kuno berbahasa daun lontar. Ini nih tahunnya 1518, tetapi ditulis oleh Prabu Darma Siksa 1175-1297. Semua suku bisa punya bahasa, tapi belum tentu punya aksara. Ini aksara lontar, Makassar, Bugis, Batak, Sunda, Unik, Kota, Ede, dan lain-lain. Jawa, di sana ada aksara Jepang, aksara Arab, hieroglif juga ada. Nah, ini harus di Museum Galunggung ini. Ya, nah ini foto-foto sebagian daripada Bupati Sukapura, ada Bupati ke-14. Ini adalah salah satu lambang daripada Galuh, Nagaliman Paksi. Ini dari tembaga asli. Ini jenis golok, macam-macam golok. Golok yang terbaik di kita ini golok galonggong. Golok galonggong itu golok paling kuat, dipakai untuk perang. Bahkan dulu para ahlinya dibawa oleh Raden Wijaya ke Jawa Timur untuk membuat senjata. Ya, untuk membuat senjata untuk melawan Singosari untuk melawan Kediri ya, Kediri Jaya Katuang. Dibawa empu-empunya dari sini. Ini 632. Inilah amanat Galunggung. Ini coba lihat di sini nih. Ini salah satu yang legendaris. Ilmu padi ternyata ada di dalam amanat Galunggung. Kita ini harus tawadu, harus rendah hati. Ini ada aksara Sundanya, ini bahasa aslinya, dan ini adalah terjemahannya. Sini. Kalau kita ingin berhasil, tidak boleh iri kepada orang lain. Iri tanda tak mampu ada. Kemudian juga sifat kepemimpinan harus bijak, benar, rendah hati, simpati. Jadi leadership sudah ada, nggak usah belajar ke luar negeri. Di sini saja sudah ada. Yang namanya itu ilmu wujud patanjala dan ilmu bagaimana memerintah tanpa orang lain merasa diperintah. Nah kalau ini, oh ini apa? Kalau ini preman. Ini hukum leluhur. Nah di sini pun juga Hananguni Hanamangke, ada dahulu ada sekarang, tidak ada dahulu tidak ada sekarang. Jadi manusia-manusia sekarang harus menghargai para leluhur, yang terutama menghargai orang tua dan yang lebih tua. Itu karena ada awal, ada akhir. Kita pun juga ada dari mana kita berasal dan mau kemana kita menuju. Ini hukum leluhur. Jadi kita tadi yang dikatakan di Santa, kita harus menghormati leluhur. Islam pun juga mengajarkan wa ala ibadillah isolihin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu pun kan mendoakan para nabi, pendahulu-pendahulu kita. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Nabi kan sudah tidak ada. Ya. Ini juga kan mendoakan leluhur. Di sini sudah ada. Nih, nah, rahasia keutamaan keburitan Galunggung. Ini karena di Galunggung ini, nah siapapun juga yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian dalam kampanye. Ia akan unggul dalam perang. Ia akan lama berjaya. Ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan secara turun-temurun. Kekayaan dan kejayaan secara turun-temurun. Sengaja saya tidak tulis kekayaannya, nanti takut malah dianggap ingin mencari kekayaan. Ini kan untuk pelajaran. Nah ini esensi tentang nasionalisme, cinta tanah air ada di dalam amanat. Segala terkuasainya kabuyutan. Ini yang mengharuskan atau
ya mensiratkan agar kita menjaga teritori, agar kita menjaga wilayah. Yang dinamakan kabuyutan hari ini apa? Kabuyutan kita hari ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cegahlah terkuasainya NKRI oleh bangsa asing dan yang lain-lain. Bila warga negara NKRI tidak bisa menjaga, lebih hina daripada bangkai yang ada di tempat sampah. Setuju? Setuju. Nih. Nah, bahkan sekalipun terjadi perang memperebutkan, pergilah. Jadi kita jangan lari. Lari bukan sifatnya bangsa Indonesia. Lari bukan sifatnya bangsa Sunda. Pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini kan berjuang sampai titik darah penghabisan ada di sini. Apa-apa yang lebih sulit, rapikan semua dengan yang ada di lalu. Artinya kita harus bersatu padu, harus bergotong royong bersama-sama. Tidak ada yang sulit. Apa-apa yang sulit pun juga kalau dirapikan semua dengan kita semua akan selesai. Ini kan sudah ada. Sifat gotong royong sudah ada di dalam pemahaman. Aduh. Ini kabur. Itu nama pohon-pohonnya ada semua. Ini nih. Ini pohon-pohon endemik Galunggung. Pohon mahoni, genitri, kadu, jambe. Ini nih seperti ini. Ini ada pohon jambe. Nah, ada huruf Sundanya, ada nama Sundanya, ada nama Indonesianya, ada nama Latinnya. Ini juga nih, Limus, Pakel. Contoh, ada huruf Sundanya, karena ini di Tatar Sunda, kalau yang di Jawa ya Jawa, yang di Batak ya Batak. Ada nama Sundanya, ada nama Indonesianya, ada nama Latinnya. Ya biar pelajaran lah buat adik-adik kita. Ini burung sama semuanya. Pegang. Ini aksara. Karena aksara adalah puncak budaya. Satu suku yang tinggi budayanya pasti punya aksara. Semua suku bisa punya bahasa tapi belum tentu punya aksara. Ini aksara lontar, Makassar, Bugis, Batak, Sunda, Bulik, Kota, Ende dan lain-lain. Jawa. Di sana ada aksara Jepang, aksara Arab, hieroglif juga ada. Ini agak jatuh karena banyak monyet di sini. Ternyata monyet juga suka, mungkin ingin belajar gitu kan, jadi dienek-enek gitu kan. Ini. Dan ternyata banyak, khususnya orang Sunda menganggap bahwa aksara Sunda hana caraka. Bukan. Aksara Sunda ini kaganga ngalagena. Kaganga. Bahkan di Nusantara kebanyakan aksara itu kaganga. Coba lihat, Makassar saja kaganga. Gitu kan. Ini saja Bugis saja kaganga. Itu yang hana caraka itu hanya Batak, haka, bapak dari hak, kan? Batak Simalungun, Bali sama juga model Jawa, aksara ulu juga coba, kaganga juga, aksara ulu. Aksara Bima, Bacada, Taga. Abah dapat ini dari mana, Bah? Ya kita kumpulkan lah dari berbagai referensi. Ini Taman Wisata Batu Ampar Galunggung Tasikmalaya. Bisa dilihat, ini Gunung Galunggung, gunung yang fenomenal, terkenal seluruh dunia karena pernah meletus selama 2 tahun berturut-turut. Mari kita lihat. Dari sini kita akan melihat bahwa di sini adalah bermain sambil belajar. Kita akan melihat
para Apa? pahlawan. Ya, para pahlawan, daftar nama-nama para pahlawan dan presiden. Ini kadang-kadang kita lupa nama presiden pertama sampai Pak Joko Widodo, juga nama wakil presiden. Ini dari mulai Muhammad Hatta sampai Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Yusuf Kala, Pak Budiono, zaman Pak SBY, Pak Sutisno. Ini peta Indonesia, dari mulai ada lambangnya, ada nama ibu kota, ada nama pelabuhan dan pelabuhan udara. Misalkan Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota Indonesia, pelabuhan udaranya Sultan Haji, pelabuhan lautnya Karingau. Ada, ini lambang-lambangnya semuanya. Ini para pahlawan Indonesia, pahlawan dari kaum ulama. Ini pahlawan wanita Indonesia, asal Aceh misalkan Cut Mutia, asal Jepara Raden Ajeng Kartini, asal Serang Nyi Ageng Serang, asal Sulawesi Utara Ibu Maria Walanda Maramis, dari Padang Ibu Rohana, lain-lain dan sebagainya. Ini kita lihat sekarang ke tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh dunia ini peta dunia dengan bendera-bendera dunia. Belajar sambil bermain. Ini 30 tokoh utama dunia, mulai dari Nabi Muhammad SAW, Yesus Kristus, Isaac Newton, kita bisa lihat. Dan alhamdulillah presiden kita pun juga Insinyur Soekarno termasuk 30 tokoh dunia. Ini kemudian di dunia juga ada 20 keajaiban dunia. Masjid Taj Mahal India, kemudian ada Ka'bah. Alhamdulillah Indonesia pun juga masuk, yaitu Candi Borobudur, termasuk 20 keajaiban dunia. Ini Indonesia, Candi Borobudur, ada Menara Eiffel dan lain-lain. Jadi di sini adalah belajar sambil bermain. Di sini pun juga bisa lihat, kalau ingin ke bulan bisa naik. Ini ada balon udara. Kalau mau berlayar ke lautan, di sini juga ada perahu zaman dulu. Kalau ingin bermain-main di kota, di sini juga ada, mau pakai beca. Ayo kita sambil berolahraga, hampir tadi dulu. Ini karena masyarakat senang dengan olahraga, di sini ada. Ini ya negara-negara yang sepak bola, sepak bolanya, dari mulai Brazil, Uruguay, Portugal dan lain-lain, Itali, Persib, Argentina. Karena kita di Jawa Barat, kudu aya ieu. Persib eleh menang, aing Persib. Gitu. Tahun 1933 kalau mau berfoto di sini boleh. Eleh menang, aing Persib. Nah, ini grup-grup ngetop dunia, Real Madrid, AC Milan. Ini untuk berselfie ya. Ini sekarang ke bawah kita melihat para pahlawan tokoh Islam, para tokoh-tokoh Islam terkemuka. Kita lihat di sini, belajar sambil bermain. Ini ya, di sini ada Syekh Maulana Yusuf, Syekh Maulana Hasanuddin, Profesor Hamka, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Abdul
Hasim, Kimaimun Jubair, Muhammad Injaki, Syekh Datuk Kahfi, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini juga ada para sunan. Kiai Bangkalan kemarin ada, ya kena. Ini tokoh-tokoh Jawa Barat. Tokoh-tokoh Jawa Barat, mulai Kiai Jenderal Mustafa, Kiai Yasrudiat. Nah ini Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Tubagus Muhammad Falak, Syekh Ahmad Khotib Sabas. Ini beliau ini gurunya ini Syekh Abah Sepuh. Abah Anon, Abah Sepuh. Ini dari tadi yang Pak Yomi, Habib Lutfi, Abdullah Kiai Jabir. Nah ini juga para imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga para sahabat. Ada semuanya bermain sambil belajar. Sekarang ke bawah ke Batu Mahfad. Sonda zamannya dahulu. Kalau ini pintu gerbang. Nah itulah yang namanya Batu Mahfad. Nanti kita bisa lihat ke bawah. Ada payung gelis, payung khas Tasik. Inilah Batu Ampar. Ini Batu Ampar. Batu Ampar yang dinamakan Parit Galunggung. Ini dibuat oleh manusia karena ikuti patikrama nunyeun ieu Parit Galunggung. Inilah. Ini kalau berdasarkan geolog, gletser yang berusia 6 juta tahun yang lalu. Ini Parit Galunggung, tetapi digali, asalnya tertutup, tapi sekarang dia sama Abah digali ini? Bukan. Udah jadi oleh para nenek moyang kita, oleh Batari Hyang. Dan ini adalah parit terbesar di Jawa Barat. Ini saja sampai ke puncak ini sekitar 20 kilo. 20 kilo. Terus tingginya itu sampai 20 meter, 30 meter digali. Dan ini ada 7 cabang. Berarti 7 kali 20 hampir 140 kilo, 150 kilo. Digali oleh para nenek moyang berapa puluh tahun. Makanya ikuti patikrama nunyeun Parit Galunggung. Parit Galunggung merupakan parit terbesar yang ada di Jawa Barat. Karena barang siapa yang bisa membuat parit terbesar, itulah dianggap sebagai raja terbesar di Tatar Sunda. Makanya amanat Galunggung dijadikan pedoman, diikuti oleh para raja di Tatar Sunda juga di Nusantara. Inilah parit Galunggung. Berfungsi untuk mengalirkan air-air. Kalau tidak ada parit Galunggung di sana pasti longsor. Iya. Kalau ini berarti parit ini mengelilingi Galunggung? Iya, mengelilingi Galunggung. Ada tujuh cabang. Ada yang ke kiri, ke kanan, ya bermacam-macam sehingga Gunung Galunggung ini dialirkan. Ada yang ke utara, ke selatan, semuanya ada. Dan ini adalah salah satu parit terbesar dan terfenomena. Makanya kenapa Batu Par dibuat di sini tidak bisa di tempat lain? Iya. Karena paritnya ada di sini. Kalau yang lain bisa dipindahkan, mau bagaimana memindahkan parit ini? Kira-kira begitu. Iya. Terima kasih. Udah ngerek ya, Kang? Tulisannya Atur nuhun. Sekali lagi, Bah, terima kasih atur nuhun. Belum masuk. Ya, ngomong. Makanya parit Galunggung, Batu Ampar dibuat di sini karena parit Galunggung tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Selamat berkunjung ke wisata Batu Mahfad. Terima kasih, atur nuhun.
Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Terima kasih. Atur nuhun. Atur nuhun.